Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul anbiya wa min rasul amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak pernah kita lupakan junjungan kita, Nabi yang kita besar, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Dan kali ini dakwah. Kali ini saya akan memberikan dakwah, yaitu dengan judul dakwah, yaitu Idul Adha. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di bumi. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah hari kurban dan haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Ibadah kurban adalah ibadah yang berasal dari sejarah kita. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan pemerintahan yang disampaikan oleh Allah melalui sebuah mimpi. Namun, sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran surat As-Saffat 102 yang artinya, maka tak kala anak itu pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah yang mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah." Disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku." Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridha Allah dengan menjalankan apa yang telah diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika melaksanakan ibadah tanpa disadari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Amal ibadah yang dilandasi keindahan karena mencari ridha Allah. Dalam keberkorban kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain, yang pada hakikatnya perlu kita camkan bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kurban dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Oleh karena itu, kurban yang diartikan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikurbankan atau disembelih. Ibadah selanjutnya yang diidentik dari hari raya Idul Adha adalah ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ibadah haji merupakan bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah firman-Nya di dalam surat Al-Imran ayat 97.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-ngalimani nganin ngani Allahu nafa'i kafaro wa man sabila ilaihi astaghatata minal baiti hijjah nasilau ngalallahi wallahi, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari semesta alam, mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ini memiliki artian siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selanjutnya, kesiapan kita mengorbankan harta yang untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sekaligus mengerjakan kepada kita untuk menjauhi sifat kikir dan cinta terhadap kekayaan materi. Pengorbanan kita dalam berhaji juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membangga-banggakan kekayaan atau kelebihan yang kita miliki, karena pada dasarnya semua itu adalah karunia dan anugerah dari Allah. Ibadah haji juga mengajarkan kepada kita untuk saling membantu dan saling bekerjasama dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji ditempuh dengan berduyun-duyun dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan pengorbanan. Di dalamnya harus diikuti dengan semangat, juang tinggi tanpa putus asa, disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran untuk mencapai sebuah tujuan. Al-Khalaqul Karimah pada sesama manusia juga harus dibebankan diringi dengan kesabaran bahwa niat ke Baitullah adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Dengan niat yang benar, ibadah haji harus dapat membangkitkan semangat dan kesadaran diri untuk saling mengingatkan dalam kebenaran, menasihati, dan juga kesabaran dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh ciptaan Allah SWT. Selanjutnya, kita harus wujud ketaatan dan kedudukan kita kepada Allah, kepada perintah Allah SWT. Ibadah haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya dengan artian harus meninggalkan aktivitas duniawi untuk fokus beribadah bagi kepentingan ukhrawi. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah sekaligus melakukan pengelupaan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jamaah diingatkan dengan kain kafan ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Dalam ibadah haji, jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan melakukan lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang dinamakan dengan sa'i. Dalam ibadah ini, para jamaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah SWT dan perlindungan dari dosa timbul dari hawa nafsu dan godaan setan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berubah tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dan berserah diri kepada Allah. Dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela, kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Allah SWT telah menjanjikan surga Allah SWT kepada umat Islam yang melaksanakan haji dengan niat tulus karena Allah dan dapat meraih predikat nusrul. Ada surat hadis riwayat Nasa'i, yaitu al-jannah ilal jarza'u lahul laisal mabarru hajju. Artinya, haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Nasa'i. Lalu, apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri kemaksiatan. Hal ini
sesuai dengan makna kata al-mabrur yang diambil dari kata albir yang artinya adalah ketaatan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan hingga tidak tercampur dengan dosa. Haji mabrur juga merupakan haji yang makbul atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan dan dibalas dengan albir, kebaikan, yaitu pahala. Haji mabrur dapat ditandai dengan terlihatnya seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa yang ia lakukan. Selanjutnya, dengan hikmat dua ibadah yaitu kurban dan haji sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam yang meyakini bahwa Allah memiliki tujuan dan memberikan setiap perintah kepada manusia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita juga berbuat baik dan patuh pada perintahnya. Keyakinan dan keikhlasan untuk mematuhi perintahnya akan membawa kita kebaikan. Alhamdulillah wallahul akbar. Allahu akbar, ulakul akbarullah. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, limpahkanlah Rahman Rahimmu, curahkanlah hidayahmu sehingga kami dapat meraih keridhoanmu. Hanya kepada Engkaulah kami mempercayakan diri kami. Janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali hidayahmu. Ya Allah, ya Rahim, kami mempersembahkan kehadiratmu sekelumit pengorbanan berupa hewan kurban yang nilainya jauh tak sebanding dengan luas pemberianmu dan kasih sayangmu yang tiada terhingga banyaknya dan kami tidak mampu memperhitungkannya. Ya Allah, memperkenalkanlah kami untuk sampai ke Mekah, Madinah, dan Arafah untuk menjadi tamumu menjalankan ibadah haji. Berikanlah kami rezeki menjadi haji mabrur. Mungkin itu adalah dakwah dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, 12 menit.